apa aja sejarah dari hama Spodoptera frugiverda ini? Spodoptera frugiverda atau ulat gerayak pada tanaman jagung merupakan hama yang berasal dari wilayah tropis dan subtropis yang ada di Amerika. Hama ini telah lama dikenal sebagai salah satu hama utama pada tanaman jagung di Amerika karena kemampuannya yang merusak daun, pucuk, dan juga titik tumbuh tanaman. Setelah menyebar di Afrika, hama ini kemudian terdeteksi di berbagai negara di Asia pada tahun 2018 seperti di India, Tiongkok, dan juga Thailand. Penyebarannya berlangsung sangat cepat karena ngengat dewasa mampu bermigrasi dalam jarak yang jauh serta memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan baru. Selain itu, perdagangan internasional juga diduga berperan besar dalam penyebaran hama ini ke berbagai negara yang ada di dunia. Di Indonesia, Spodoptera frugiverda atau ulat gerayak pertama kali dilaporkan pada tahun 2019 di pertanaman jagung yang berada di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu, hama ini dengan cepat menyebar ke berbagai sentra produksi jagung yang ada di Indonesia dan menjadi salah satu hama penting yang perlu diwaspadai oleh para petani. Kehadirannya cukup menimbulkan ancaman bagi produksi jagung karena dapat menyebabkan kerusakan tanaman yang cukup berat apabila tidak dikendalikan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biologi dan ekologi dari Spodoptera frugiperda. Nah, Spodoptera frugiperda merupakan serangga hama dari ordo Lepidoptera dan famili Noctuidae. Spodoptera frugiperda ini bersifat polifag, yaitu mampu memakan tanaman dari berbagai famili. Namun, tanaman jagung merupakan tanaman inang utamanya. Siklus hidup dari Spodoptera frugiperda ini terdiri dari 4 stadia, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Telur biasanya diletakkan secara berkelompok pada permukaan daun dan ditutupi oleh sisik halus dari tubuh induknya. Dalam kondisi tropis, telur dapat menetas dalam waktu sekitar 2-4 hari. Nah, pada fase larva merupakan stadia yang paling merusak tanaman. Larva mengalami 6 instar dengan lama perkembangan sekitar 14-22 hari, tergantung suhu dan kualitas makanan. Ciri khas dari larva instar akhir adalah adanya tanda berbentuk huruf Y, terbalik berwarna pucat pada bagian kepala serta 4 titik hitam besar yang tersusun membentuk persegi pada segmen abdomen terakhir. Larva aktif memakan daun, pucuk, dan titik tumbuh tanaman, sehingga menyebabkan kerusakan yang berat. Nah, setelah menyelesaikan fase larva, Spodoptera frugiperda memasuki stadia pupa di dalam tanah pada kedalaman sekitar 2-8 cm. Fase pupa berlangsung selama 14 sampai fase pupa berlangsung selama 7-14 hari. Imago yang muncul berupa ngengat berwarna coklat keabu-abuan dengan rentang sayap sekitar 32-40 mm. Ngengat dewasa itu bersifat nokturnal, yaitu aktif pada malam hari dan memiliki kemampuan terbang yang jauh. Nah, seekor imago betina dapat menghasilkan 1.000-2.000 telur selama masa hidupnya, sehingga populasi dari Spodoptera frugiperda ini dapat meningkat dengan cepat pada suatu daerah atau lingkungan. Nah, secara ekologis, Spodoptera frugiperda sangat adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan. Hama ini berkembang optimal pada suhu sekitar 23-30 derajat Celcius dengan kelembapan relatif yang cukup tinggi. Daerah tropis seperti Indonesia itu menyediakan kondisi yang sangat sesuai bagi perkembangan populasi hama ini sepanjang tahun. Tidak seperti beberapa spesies Lepidoptera lainnya, Spodoptera frugiperda tidak mengalami diapause, sehingga dapat terus berkembang biak selama tersedianya tanaman inang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala dan serangan Spodoptera frugiverda pada tanaman jagung. Gejala serangan ulat gerayak jagung yaitu Spodoptera frugiverda pada tanaman jagung umumnya diawali dengan adanya bekas gigitan berupa bercak-bercak transparan atau lubang kecil pada daun muda. Seiring bertambahnya umur larva, kerusakan menjadi lebih parah ditandai dengan lubang-lubang tidak beraturan.
daun robek, serta adanya kotoran larva berwarna coklat kehitaman yang menumpuk di bagian pucuk atau corong daun. Larva biasanya bersembunyi dan aktif memakan jaringan tanaman di dalam corong daun, sehingga menyebabkan daun yang baru membuka tampak berlubang berjajar atau membentuk pola seperti tembakan peluru. Pada serangan berat, titik tumbuh tanaman dapat rusak sehingga pertumbuhan jagung terhambat. Tanaman menjadi kerdil bahkan dapat mengalami kematian pada fase vegetatif awal. Selain menyerang daun, larva instar lanjut juga dapat merusak bunga jantan, tongkol muda, dan biji yang sedang berkembang, yang pada akhirnya menurunkan kualitas serta hasil panen jagung secara signifikan. Serangan hama ini umumnya lebih tinggi pada pertanaman jagung muda, karena jaringan tanaman masih lunak dan lebih disukai oleh larva. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menyerang dan nilai ekonomi dari Spodoptera frugiperda ini. Sebelumnya, Spodoptera frugiperda ini memiliki tipe mulut menggigit mengunyah, dan senjata utamanya adalah sepasang mandibula atau rahang yang sangat keras dan bergerigi seperti gergaji besi. Cara menyerang Spodoptera frugiperda ini berdasarkan umurnya atau instar ulat. Baik, fase larva kecil itu larva instar 1 sampai 2. Cara makannya yaitu mereka berkerumunan di bawah permukaan daun dan mengikis jaringan hijau daun. Tetapi mereka menyisakan lapisan kulit luar atau epidermis bagian atas. Selanjutnya larva menengah, yaitu instar 3 sampai dengan 4. Cara makannya mereka mulai melubangi daun dari bagian pinggir atau membuat lubang-lubang kecil di tengah daun. Dan fase larva dewasa yaitu instar 5 sampai 6. Mereka mengunyah daun dalam jumlah besar secara agresif. Lubang yang dihasilkan menjadi sangat besar, compang-camping dan tidak beraturan. Dan mereka juga menggerek masuk ke dalam batang atau bagian dalam tongkol jagung, lalu memakan biji jagung muda dari dalam agar terhindar dari kontak luar. Lalu nilai ekonomi dari serangan hama ini sangat masif karena kecepatannya dalam merusak lahan dalam semalam dan kemampuannya terbang jauh saat menjadi ngengat dewasa. Nilai ekonominya seperti kehilangan hasil panen. Jika intensitas serangan mencapai 55% hingga 100% pada suatu lahan, potensi kehilangan hasil panen atau gagal panen cukup tinggi, berkisar antara 15 hingga 73%. Selanjutnya yaitu pembengkakan biaya produksi. Nilai ekonomi pertanian juga tergerus dari sisi-sisi pengeluaran, seperti membeli insektisida kimia, menambah upah tenaga kerja, dan juga membeli benih baru jika terpaksa melakukan penyulaman.